Hai, halo Taurus, kita balik lagi di channel Indri WS. Kali ini aku mau bacain buat kamu Taurus tentang love life-nya kamu, dunia percintaan kamu di bulan April 2021. Energinya kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, jadi bisa resonate, bisa nggak buat kamu. Kalau di sini dirasa nggak resonate, kamu tahu harus melihat video berchart kamu yang lainnya. Siapa tahu memang bukan Sun-nya kamu yang sedang resonate di bulan ini gitu. Oke. Untuk Taurus, overall energi yang sedang mempengaruhi kamu saat ini adalah sepertinya banyak Taurus yang sedang struggling di dunia percintaannya, di hubungannya, mungkin lagi nggak enak, mungkin lagi under pressure. Harus memilih gitu, entah pilihannya apa, mungkin bukan orang juga pilihannya, tapi maju atau enggak, atau harus merubah diri atau enggak, atau harus memutuskan apa, pilihannya juga banyak di sini. Tapi ada sesuatu yang harus kamu pelajari lagi. Mungkin saat ini kamu lagi bingung, ini keputusannya harus gimana ya? Atau gue harus melangkah kemana, arah gue kemana sih sebenarnya? Nah, ini ada yang harus kamu pelajari lagi. Mungkin ada surprise baru dalam hubungan kamu yang kamu baru tahu gitu. Oh, ternyata bisa toh kayak gini, gue alamin juga di dalam hubungan gue. Gue pikir orang lain aja, tapi ternyata kamu juga mengalami gitu. Jadi kayak ada yang harus kamu pelajari dulu di saat ini sebelum kamu benar-benar memutuskan atau memilih mana yang terbaik buat kamu, langkah apa yang harus kamu ambil di sini. Karena galaunya kamu lumayan sih. Kalau aku ngerasain di sini energinya memang energi yang rasanya ada juga yang desperate, ada yang mulai putus asa, nggak tahu harus gimana. Ini mempengaruhi kehidupan kamu yang lain soalnya. Perasaan kamu cukup kayak diacak-acak banget di bulan ini, harus gimana kamu nggak tahu. Sudah berusaha apapun, kamu ngerasanya juga kayak mentah-mentok gitu. Tapi di sini sebenarnya masih ada kesempatannya kalau kamu mau mempelajari sesuatu yang baru itu gitu. Jadi kamu cari lagi, sebenarnya diminta bulan ini tuh energinya kamu harus mencari lagi, tapi mencarinya kemana, ini masalahnya. Di sini kamu benar-benar yang kayak udah gue nggak mau mikirin gitu. Jadi kamu ada di tahap yang udah nggak bisa mikir apa-apa untuk hubungan kamu, kayak ya udah pengen jalanin aja, pengen buktiin aja kalau ya udah di sini rasa sayang, rasa cinta itu cuma tinggal dibuktiin. Menurut kamu begitu gitu. Udah nggak tahu lagi deh, udah nyoba segala hal, kamu udah nggak ngerti mau ngapain, akhirnya kamu rest gitu. Dan sebagian dari kamu juga yang mungkin udah milih kayak nggak mau mikirin dulu. Lebih baik mikirin yang lain dulu deh, yang lebih penting daripada mikirin ini. Mungkin ada di antara kamu yang juga lebih memilih berpisah saat ini, nggak yang putus tapi lebih kayak ya udah sibuk masing-masing aja gitu. Jadi aku sih ngelihatnya banyak di antara kamu yang memang lagi struggle banget untuk hubungan percintaannya, karena aku ngelihatnya memang kamu lebih memilih diam gitu. Walaupun ada argumen, kamu tuh lebih memilih diam. Udah karena kamu capek. Intinya sih sebenarnya kamu udah nggak tahu mau ngomong apa gitu. Melakukan yang A salah, melakukan yang B salah, dan kamu berusaha mencari jawabannya itu ke dalam diri kamu sendiri. Kamu berusaha menguasai diri kamu sendiri. Beberapa di antara kamu sudah ada yang sadar sebenarnya, yang sebagian lagi aku ngerasanya masih on progress untuk mencapai kesadaran itu. Apa yang harus kamu lakukan, memang kamu akhirnya menarik diri lah gitu. Menarik diri, udah lebih baik sendiri, lebih baik mikir sendiri gitu, karena udah terlalu penuh di sini. Kontrol diri kamu, berusaha kamu dapetin lagi, berusaha menjadi diri kamu sendiri, berpikir sendiri apa sih yang kamu butuhin di saat ini. Jadi ini yang kamu mau. Sebenarnya yang kamu mau adalah nggak diganggu dulu gitu. Biarin gue mikir sendiri dulu apa yang terbaik gitu buat gue, buat kita gitu di hubungan kamu ini. Karena kamu mikir ya ini bisa lanjut gitu, bisa diterusin ke komitmen yang lebih serius, tapi sepertinya ada hal-hal yang memang harus diperbaiki dulu. Itu yang kamu rasain saat ini, karena aku ngelihatnya butuh kekuatan di sini yang rasanya ya, aku sih ngerasa di sini banyak hal yang sudah terjadi di dalam hubungan kamu, tapi di sini kamu kayak hal-hal kecil
yang akhirnya menjadi besar. Mungkin selama ini kamu dibilang menyelesaikan sebenarnya setiap masalah tuh kamu selesaikan. Cuma apa ya, yang sebagian lagi tuh kamu deny aja gitu, kayak ya selesainya tuh nanggung lah, bukan selesai yang dalam arti benar-benar menemukan solusi yang pas, tapi enggak kayak ya udahlah daripada ribut ya lebih baik begini gitu. Dan di sini kamu butuh banget yang namanya relax untuk menemukan jawaban yang tepat. Dan di sini pengaruhnya adalah semua ini nggak bisa dipaksain. Jadi apapun yang pengen kamu selesain dalam hubungan kamu saat ini nggak bisa dipaksain, tetap harus melalui tahap-tahapan proses. Jadi kalau kamu push harus selesai saat ini juga tidak bisa gitu, kayak ya udah pintunya ketutup semua deh, kayak benar-benar harus nunggu waktu, harus nunggu momen. Di saat kamu mau bahas ini juga sama pasangan kamu misalnya, kamu harus menunggu momen yang pas karena belum tentu dia juga bisa terima gitu. Jadi berpisah sementara itu rasanya buat kamu keputusan yang tepat karena bisa saling sama-sama introspeksi diri dan saling menguatkan sebenarnya. Di sisi lain kalian saling menguatkan dan butuh kekuatan sebenarnya. Tinggal disadarin sama dua-duanya, sama kamu dan pasangan kamu. Dan semua yang sudah terjadi memang kamu sadari. Ada salah kamu juga, ada salah dia juga. Dan ini memang kayak proses karma sebenarnya, kayak ya udah karena kebanyakan deny atau kebanyakan negatifnya, akhirnya ini yang kamu dapat, kamu sadarin itu. Dan memang beberapa di antara kamu berbesar hati mengakui kesalahan. Kenapa semuanya terjadi? Di sini aku ngelihatnya juga faktor lingkungan juga ada gitu, nggak cuma salah kamu sendiri gitu. Jadi ada pengaruh-pengaruh lingkungan terdekat kamu yang menyebabkan ini juga gitu, kayak akhirnya jadi besar. Jadi masalah kecil akhirnya jadi besar karena aku ngelihatnya ada beberapa faktor lingkungan ya gitu. Ada pengaruh lah dari orang lain yang akhirnya menjadikan masalah kamu tuh besar dan cukup serius di sini. Jadi ada karma-karma juga, ada sebab akibat sebenarnya. Sebabnya udah bulan lalu atau bahkan tahun lalu, mungkin akibatnya baru sekarang. Jadi trustnya kamu juga berkurang di sini. Ada problem di trust ke pasangan kamu dan dari pasangan kamu karena beberapa hal yang sudah terjadi ini cukup membuat ya pelan-pelan sebenarnya kepercayaan itu akhirnya kayak mulai menghilang gitu dari kamu. Dan ini yang berusaha banget kamu untuk menumbuhkan kembali, berusaha untuk percaya lagi sama pasangan kamu, berusaha untuk percaya lagi sama hubungan kamu. Kenapa? Karena emang sebenarnya kamu juga masih cinta, kalian tuh masih yang saling membutuhkan, cuma memang sekarang sedang membutuhkan waktu introspeksi masing-masing dirinya gitu. Jadi apapun yang harus dilakukan saat ini ya memang yang terbaik untuk kalian, dimana kalian harus tahu dulu apa sih yang kalian mau sebenarnya saat ini. Nggak cuma dari istilahnya romance enak-enaknya doang, tapi bagaimana kamu menghadapi sebenarnya apa yang nggak enak di dalam hubungan kamu gitu. Di saat ini memang benar-benar harus dipikirin matang-matang, udah harus benar-benar direncanain, disusun yang benar, atau harus bikin perjanjian baru gitu, deal baru sama pasangan kamu, baru kamu bisa memilih jalan yang terbaik seperti apa. Jadi kedewasaan kamu dan pasangan kamu bulan ini sangat-sangat dituntut, sangat diperlukan supaya tidak terjadi chaos di dalam hubungan kamu. Dan apapun masalahnya, please release gitu. Jadi kalau memang masalahnya sesuatu yang besar dan mempengaruhi kepercayaan antara kalian berdua gitu, coba disadari untuk dirilis apapun itu. Kalau memang udah lewat ya udah lewat, nggak usah diungkit-ungkit lagi gitu. Dan ini yang harus kalian sadari berdua. Saatnya kalian benar-benar memikirkan diri sendiri masing-masing. Balik lagi, kalau kalian memang di sini pengen untuk merencanakan yang namanya komitmen yang lebih serius, kalian harus kenal diri masing-masing dulu, baru saling mengenal kembali gitu ya. Kalau emang harus mulai dari nol lagi, why not gitu, demi impian kalian. Karena
di sini aku ngelihatnya impian kalian tuh jauh gitu ke komitmen yang memang jauh lebih serius. Cuma di sini tantangannya bisa nggak gitu, bisa nggak nanti kalau misalnya udah serius, udah mengarahnya ke pasangan hidup, bisa nggak terima yang nggak enaknya gitu, bisa nggak terima kekurangannya seperti itu gitu. Akan begitu terus karena ya karakter sulit dirubah dan kita tidak bisa menuntut orang berubah tanpa dia mau gitu. Jadi kita nggak bisa merubah orang, kita yang akhirnya merubah diri kita sendiri supaya orang lain juga ikut berubah gitu. Di sini benar-benar harus kenal sama dirinya sendiri, dan jika kalian memang butuh cara pandang baru atau cara-cara baru, kenapa nggak kamu bisa sharing ke teman kamu atau memang ke ahlinya, mungkin untuk yang sudah menikah misalnya bisa kamu ke konsultasi ke ahlinya gitu supaya rumah tangga kamu masih bisa bertahan, masih bisa dipertahankan kembali baik kalau masih bisa gitu. Jadi ada tahapan di Taurus yang saat ini, bulan ini benar-benar harus dipikirin, hati-hati juga karena di sini ingat kalian tuh sebenarnya saling membutuhkan. Cuma pilihan-pilihan itu akhirnya datang ke kalian karena memang sebab akibat, ada sebab yang sudah lama terjadi dan akibatnya baru sekarang kalian temui. Oke, Taurus, semoga resonate buat kamu. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.